Sudah ada waktunya nggak sih? Ada sih. Kita kalau 5 menit sebelum menit kasih tahu ya. Hah? 5 menit sebelum menit langsung kasih tahu ya. Berarti 5 menit lagi kan. Heeh. Kayak BK langsung ambil closing. Oh iya. Iya. Aduh. Gitu. Sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sekali lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kenapa kakak mengucapkan salam 3 kali salam? Karena kakak dengan Ustaz, salah satu Ustaz mengatakan karena kakak yakin teman-teman dari sini adalah orang yang soleh gitu. Kakak yakin kakak minta 2 kali sebanyak-banyaknya seperti itu. Sampai 3 kali kakak mengucapkan salam. Iya kak. Kata Rasulullah pun beliau sampai ada yang seorang bukan ngerjain gitu ya, minta doanya Rasulullah yang sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena kandungan dari ucapan salam itu ternyata sangat lengkap sekali doa-doanya. Ya. Dan alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT dan kesempatan dan karunia hari ini kita masih diberi kesempatan, di antaranya kita masih bisa diberi kesempatan buat memperbaiki diri kita, buat senantiasa kita mencari ilmu, mencari pengalaman bagaimana kita menjadi orang-orang yang baik. Mudah-mudahan kita juga mandai mensyukuri nikmatnya karena yakinlah Allah akan menambah nikmatnya itu. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada saudara kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat yang sudah orang istiqomah di dalamnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya, jadi aku jadi umatnya, amin ya rabbal alamin, dan mendapatkan syafaatnya ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin kita sudah pertemuan yang kelima ya hari ini ya. Pertemuan kelima di awal kita perkenalan, kemudian tadi sudah dibuka MC kita Lamudin gitu ya, kemudian tadi tausiah kita si Ahmad gitu ya, dan tadi sudah kita ngisi juga mutabaah dan sekali infak. Mungkin kalau sedikit ingin sebelum masuk ke materi kita cek sedikit mutabaah kita ya. Harapannya di targetan di awal kita sudah kita sepakati bahwa tilawah kita atau mengajar Al-Quran kita seminggu atau sepekan itu minimal 7 lembar yang kita sehari minimal 1 lembar. Maka salah satu kelebihan kita yang baca Al-Quran itu ya nanti bahkan kakak teringat dengan tutor kakak dulu gitu ya, dia mengatakan bahwa satu ayat Al-Quran itu ketika kita baca, dan Ustaz juga mengatakan kita baca dalam sholat itu mendatangkan satu kebaikan yang luar biasa. Kalau kita baca dalam sholat satu huruf Al-Quran itu akan dibalas oleh Allah. Ini bonus loh, bukan pahala sholat yang baru bonusnya gitu. Itu 1 ekor onta merah yang harganya sungguh mahal gitu ya, lebih harga mobil BMW. Artinya kalau kita baca surah Al-Fatihah itu sudah berapa huruf? Itu kalau tidak salah saya mengatakan itu ada 114 huruf. Berarti kita 1 ekor onta merah yang siap lahir. Luar biasa gitu. Jadi kenapa kita masih hari ini kita masih malas bisa baca Al-Quran? Itu mungkin ditingkatkan ya. Ada beberapa ada yang masih belum mencapai targetan gitu ya. Dan mudah-mudahan kita termasuk sholat duha kita itu salah satu dengan biar mengalir rezeki dan sebagainya. Walaupun sebenarnya rezeki itu tidak ada pintunya gitu. Tapi itu sebuah analogi bahwa semakin dibukakan pintu rezeki kita Tuhan semakin didekatkan dengan kita. Itu mungkin sedikit evaluasi buat lembar mutabah kita dan bisa kita tingkatkan kembali. Baik, sebelum kita masuk ke materi, kakak ingin minta teman-teman semua coba teman-teman ambil kertas, kakak minta gambarkan pensil dengan manusia. Kakak kasih waktu 1 menit ya. Jadi gambar pensil dan manusia, digambar benar, nanti mungkin bisa kita lihat pensil dan manusia ya. Ya, 30 detik lagi. Praktek aja gambarnya bagi-bagi sama. Langsung aja, pensil dan manusia. Pensil juga udah dibuat ya? Udah. Ya, cukup ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke ya. Oke. Saya minta dari Lamudin. Apa nih kak? Apa sih beda pensil dengan manusia itu? Pensil sama manusia bedanya, ini benda mati pensilnya. Ya. Kalau manusia ini benda hidup. Benda hidup ya. Setiap yang mati itu mudah digerakkan dan mudah dikondisikan. Oh ya, terima kasih. Gini kak, kalau manusia kalau sana masih males dengan oh itu ya. Susah. Terima kasih. Jawaban Lamudin. Oke, dari Ahmad. Apa beda pensil dan manusia yang kalian gambar tadi? Pensil ini ya buatan manusia yang dapat digunakan oleh manusia itu, jadi sebagai alat. Oh ya, alat. Kalau manusia sebagai otaknya penggunanya gitu. Oh itu ya. Kalau dari Anwar? Kalau manusia ini punya akal, pemikiran. Kalau pensil ini nggak punya. Kita yang pakai gitu. Kalau Taufik?
Kalau pensil ini terbuat dari kayu. Kalau manusia ini memang asal usulnya dari tanah, Kak. Oh, tanah gitu ya. Ya, oke. Kita sebelum masuk ke materi sebenarnya kita akan masuk ke materi kita tentang Marifatul Insan, atau bagaimana hari ini kita akan membahas tentang pengenalan manusia. Gitu. Jangan sampai kita ini manusia tapi kita nggak tahu. Gitu, bener nggak? Ini kan. Coba saya satu orang lah. Dari Ahmad. Apa sih definisi dari manusia itu? Manusia itu Dari Ahmad, coba dari Ahmad. manusia Kak. Iya. Manusia itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah yang mempunyai otak yang lebih lain daripada makhluk lain, akal, dan dia juga mempunyai tugas dan fungsinya yang telah diatur gitu Kak. Oh iya, sip. Jawaban yang bagus, mantap ya, mantap. Jawaban dari Ahmad, benar ya. Jadi bedanya manusia dengan benda mati tadi, dia diberikan oleh Allah. Salah satunya diantaranya adalah apa coba? Akal pikiran. Termasuk kita dengan hewan gitu ya. Kita diberikan istimewa oleh Allah akal pikiran. Gede banget ya. Gitu ya. Akal pikiran itu membedakan kita. Dan coba dibuka surat 32 ayat 9 ya. Coba si Taufik dibaca artinya. Halaman 415. Iya, 415. Dibaca artinya saja. Ayat berapa Kak? Ayat 9. Iya, halaman 415. Asal jeda Kak. Iya, benar. Ayat ke-9 dibaca artinya ya. Teman-teman disimak kayak yang lain. Kemudian dia menyempurnakannya dan meniupkan roh ciptaannya ke dalam tubuhnya, dan dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu. Tapi sedikit kali kamu bersyukur. Iya. Saya minta dari Lamudin. Ini apa sih kira-kira yang bisa diambil ibrah manfaat dari ayat 9 tadi? Intinya itu bersyukur kita. Bersyukur ya. Bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Baik nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat iman yang tidak terhitung nilai-nilainya. Ya, mantap. Intinya ini syukur ini, bersyukur. Bersyukur ya. Jadi sekarang sudahkah kita bersyukur kita sebagai dilahirkan, diciptakan oleh Allah sebagai manusia? Alhamdulillah. Contohnya, kami dari Ahmad. Contohnya apa sih? Buktinya sudah bersyukur diciptakan oleh Allah sebagai manusia. Untuk Apa yang dilakukan salah satu tingkat? Salah satunya mungkin ya pada saat kita di sinilah Kak, kita belajar tentang ilmu agama Allah. Belajar tentang agama Allah ya dalam nikah ini, sehingga kita dapat mengetahui gitu Kak, apa yang Allah mau gitu. Iya. Ya, tadi kan dijelaskan, tadi Anda juga mengatakan bahwa kita itu manusia itu salah satu ada tugas di sisi Allah. Ya, kita sebagai khalifah gitu kan, sebagai pemimpin gitu kan di muka bumi. Bahkan Allah sudah mengatakan bahwa diberikan ke gunung-gunung, enggak mampu gunung-gunung gitu kan. Kagak tahan, kagak kuat nih Kak di film gitu kan. Tapi kenapa Allah memberikan kepada manusia? Artinya manusia itu. Tapi lagi-lagi sini, Allah sudah memberikan kita ruh, akal pikiran, dan ini pun nanti yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Akal pikir kita. Tadi Ahmad sudah mengatakan bahwa manusia itu ada juga 3 fikroh gitu ya. Dari jasad, pikiran, bukan hati, dari spiritual. Dari hari ini kita belajar dari spiritual kita. Bahwa kita diciptakan oleh Allah, bahwa kakak tanya, tangan ini tangan siapa? Coba angkat tangannya masing-masing. Tangan siapa ini? tangan Allah. Tangan Allah ya. Serius tangan Allah. Iyalah. Itu ya. Kapan aja bisa dipanggil sama dia kita. Iya. Itu ya. Titipan dia. Iya, ini kalau kita mengatakan kebanyakan orang itu ketika sampai ketika di training, ini tangan siapa? Tangan saya. Berapa Anda membeli tangan Anda? Ya kan? Sudahkah kita menggunakan tangan kita ini untuk hal-hal yang baik? Ya kan? Ini Kepala sama kepala kita. Ini titipan dari Allah. Termasuk diri kita. Hari ini kita lebih diberikan Allah ruh, akal pikiran. Sudahkah kita memaksimalkan itu dalam kebaikan? Memaksimalkan itu dalam hal-hal yang positif. Gitu ya. Dan harapannya itu tadi. Dan intinya dari Al-Quran ini pun harapannya bisa kita pahami. Kemudian jangan sampai ketika kita hidup di dunia ini, kita hanya hidupnya ya asal saja hidup. Termasuk ke kampus, kan kampus ya Kak, daripada ada kerjaan Kak. Ya Kak, ngapain Taufik? Ya daripada disuruh orang tua Kak, daripada di rumah disuruh. Apakah itu tuh? Termasuk hari ini kita kesini. Artinya salah satu bagaimana kita pengabdian kita. Karena kita bersyukur ketika diciptakan oleh Allah sebagai manusia, sebagai pimpinan, sebagai khilafah di muka bumi ini. Dan salah satu dibimbing kita bagaimana mematangkan pendekatan kita kepada Allah. Benar? Kebanyakan orang Islam itu ke keturunan. Sama-sama sholat subuh tadi gitu, kayak di video tadi ditampilkan sholat subuh, kedua kunut
ribut gitu. Padahal ya Rasul juga mencontohkan ada yang pakai doa kunut, kadang-kadang juga tidak. Ini ribut, kenapa? Karena dia Islam ayo memahami sangat sedikit, bisa jadi karena dia Islamnya keturunan, ayahnya Islam, dia Islam gitu. Di sini. Atau dia hanya Islam KTP gitu kan. KTP-nya ngaku Islam tapi soalnya bolong-bolong. Nah, apakah ini dia mengenali siapa sih dia sesungguhnya? Dan saya ini hidup untuk apa gitu? Mau kemana saya ini gitu? Nah, dan yakinlah bahwa teman-teman semua ya, bahwa sahabat sekalian, kita meyakini bahwa kita hidup hanya sementara. Kalau ada yang mengibaratkan, kalau kata-kata orang bijak, itu ibaratkan orang umpam mampir, minta minum, minta ngombe gitu. Artinya apa coba? Kita harus memaksimalkan bagaimana hidup kita ini sebagai semaksimal mungkin. Salah satu orang menilai kita menilai diri kita, kapasitas kita ataupun kemampuan kita, maka dilihat dari manfaat kita gitu. Seberapa besar manfaat kita, maka itulah sebenarnya sebuah hidup kita ini di dunia ini. Walaupun usia kita umatnya Rasulullah gitu ya, umat muslim itu usianya pendek-pendek. Jadi zaman-zaman Nabi usianya ratusan tahun. Tapi kenapa? Usia kita lebih, tapi amal-amal kita bahkan bisa melebihi mereka, melebihi para nabi terdahulu. Nah tadi, kalau dalam matematika dalam Islam itu 10 dikurang 1 itu bukan 19, bukan 9, tapi justru 19. Kenapa? Satu kebaikan akan dibahas oleh 10 kebaikan. Dan hari ini bisa jadi langkah kita ke sini. Di sini kakak misalkan, apa digaji itu sebagai tutor? Enggak. Tapi kenapa? Ini sebagai pengabdian sebagai manusia. Seberapa besar manfaat saya kepada manusia ini? Itu salah satu tolak ukur kita. Dan mungkin itu materi kita hari ini, dan bagaimana kita mengenal diri kita, siapa diri kita ini, manusia ini diciptakan untuk apa. Coba kita kembali kita aplikasikan, dan materi yang coba lebih bagaimana kita nanti ke depan yang terpenting bisa melakukan itu. Jadi bisa melakukan aktivitas-aktivitas dan kebaikan. Karena yakinlah manusia itu akan ada dua pilihannya, dia sibuk dalam kebaikan atau sibuk dalam keburukannya. Itu. Mungkin sebelum kakak tutup, sebelum kakak ambil kesimpulan, mungkin kakak minta dari Taufik mungkin ya. Apa sih yang bisa disimpulkan dari materi tadi tentang manusia itu sendiri, kita diciptakan Allah sebagai manusia itu? Ya, sesuai dengan memang tujuan kita diciptakan ya. Kita ini diciptakan untuk beribadah kepada Allah SWT. Gitu ya. Oke. Tadi di Al-Quran sudah dijelaskan bahwa tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Artinya beribadah sini bukan ibadah itu kan sholat ngaji, bukan. Kita ikut rapat mungkin ada di organisasi, itu beribadah. Ketika itu kita niatkan untuk Allah. Kita kuliah nih kak, gua kuliah nih kak. Tiba-tiba ada kecelakaan di jalan, masuk rumah sakit, biaya obat kita, itu akan dinilai ibadah oleh Allah. Jadi kita sabar untuk Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Itu mungkin materi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa, yang terpenting bagaimana kita bisa mengaplikasikan dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa akan kita disertai lebih kekuatan buat melakukan apa kewajiban seorang hamba Allah, menjalankan tugas-tugasnya dan menjauhi segala larangannya, dan kita bisa mengajak. Tidak cukup hanya kita bisa memperbaiki diri kita masing-masing, tapi bagaimana kita bisa mengajak orang lain dalam mengingat kepada Allah dan menyadarkan bahwa diri kita diciptakan oleh Allah untuk mengabdi kepada Allah dan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mungkin itu, mohon maaf segala kekurangan, mohon maaf lahir dan batin. Pesan kakak, take and give, salah satu dari kakak. Semakin banyak kita memberi, akan semakin banyak kita menerima. Dan kalau kakak sering SMS, halo bos, jangan kaget juga. Karena salah satu kunci kita sukses juga di dunia adalah boys, berani, optimis, yakin, dan silaturahmi. Kita harus sabar silaturahmi dengan saudara kita, karena kita masuk surga tidak bisa sendirian. Kita harus bisa mengajak orang lain gitu ya. Nggak bisa kita surga sendirian. Kita harus kita buat ini. Dan yang jelas kita bagaimana meyakinkan orang-orang kita, terkhusus orang tua kita, ibu kita, ayah kita, yang sulit. Orang terdekat kita yang lebih tua kita itu sulit untuk mengajarkan kebaikan. Tapi Allah lagi-lagi hidayah dari Allah. Dan kita hanya bisa berusaha. Yakinlah setiap tetesan keringat kita, tetesan pena kita itu akan dinilai satu kebaikan. Mungkin cukup dari kata lahir batin, TST gitu. Apa TST? Tetap semangat, senyum, istiqomah. Itu salah satu kuncinya gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.